Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Cahyono dari Prodi PAIB semester 4 Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah Al-Qadiri, Jember. Sini saya akan menjelaskan tentang materi identifikasi aset dan potensi lokal pada mata kuliah metodologi pengabdian masyarakat. Baik, identifikasi aset dan potensi lokal merupakan fondasi penting dalam pengembangan masyarakat dengan fokus pada sumber daya yang sudah ada di komunitas itu. Ini berbeda dengan pendekatan yang hanya fokus pada kebutuhan, melainkan mengidentifikasi kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat lokal itu sendiri. Dalam pendekatan ABCD atau Asset Based Community Development, pendekatan ABCD menekankan pada identifikasi dan pemanfaatan aset komunitas seperti keterampilan, pengetahuan, sumber daya alam, dan organisasi sosial. Dengan mengidentifikasi aset-aset ini, masyarakat dapat membangun proyek yang relevan, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan memperkuat kohesi sosial. Aset yang bisa diidentifikasi, pertama itu aset manusia. Contohnya itu keterampilan, pengetahuan, bakat, pengalaman, dan sumber daya manusia lainnya. Kemudian ada aset fisik, kemudian aset sosial, aset finansial, dan aset budaya berupa tradisi, seni, nilai-nilai, dan warisan budaya lokal. Kemudian pemanfaatan aset dan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya mereka itu sendiri. Kemudian pembangunan berkelanjutan, membangun proyek-proyek yang tidak hanya bermanfaat saat ini, tapi juga untuk masa kedepannya. Peningkatan kesejahteraan, penyelesaian masalah. Kemudian contoh penerapan aset potensi lokal, industri kreatif, mengembangkan potensi seni dan kerajinan lokal menjadi produk-produk kreatif yang bernilai tambah. Kemudian ada wisata budaya, pengelolaan, kemudian mengembangkan desa wisata dengan memanfaatkan warisan budaya yang ada pada masyarakat lokal itu sendiri. Kemudian ada pengembangan UMKM, memberikan dukungan kepada usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Pengelolaan lingkungan, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sekitar. Pengembangan masyarakat dapat juga diartikan menjadi sebuah pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini merupakan sebuah proses penyadaran kepada masyarakat untuk mengetahui masalahnya dengan program-program pemberdayaan guna menempuh kehidupan yang sejahtera. Program-program inilah yang menjadi objek kajian mendalam seorang community development dalam melakukan tugasnya. Salah satu strategi dalam melakukan pengembangan di masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu adapun pembagiannya dalam penjelasan sebagai berikut. Aset yang nyata atau tangible asset. Aset nyata merupakan sesuatu yang sah dimiliki, termasuk di dalamnya properti fisik sebagaimana hak milik dan berfungsi sama seperti properti fisik. Ini dapat dibagi menjadi 8 kategori, yaitu ada saham. Ini dapat dikelola berupa surat tanggungan dan semua bentuk jaminan finansial yang bentuk pemasukannya seperti saham. Kemudian ada properti nyata seperti bangunan atau tanah dengan pemasukan dalam bentuk pembayaran sewa beserta keuntungan. Kemudian ada aset-aset berat, mesin dan alat-alat, barang, kemudian sumber daya alam. Kemudian sedangkan aset yang berikutnya adalah aset tidak nyata. Aset tidak nyata, aset tidak nyata ini lebih bersifat tidak pasti, atau tidak secara legal diatur dan seringkali diatur secara tidak jelas oleh karakter
individu atau hubungan sosial dan ekonomi. Adapun yang dalam termasuk aset tidak nyata sebagai berikut: manusia atau human capital yang secara umum memiliki inteligensi dan juga energi, visi dan juga harapan. Kemudian ada modal budaya, cultural capital, dalam bentuk subjek yang signifikan seperti kemampuan berbicara, cara berpakaian, budaya yang berlaku di suatu daerah. Kemudian modal sosial, kemudian ada modal politisi dalam bentuk partisipasi. Tipe-tipe yang nyata dan tidak nyata ini tidak bersifat paten dan masih bersifat arbitratif, yang tentunya masih bisa berkembang bahkan dipadukan dengan aset satu dengan aset lainnya, bahkan ditambahkan beberapa tipe-tipe lain dari aset seperti nilai tradisional, pencernaan spiritual, penampilan yang karismatik. United Kingdom Department of International Development (DFID) mengidentifikasi adanya 5 aset dalam sumber penghidupan. Yang pertama yaitu aset manusia, berupa aset yang dimiliki yaitu keterampilan, kemudian pengetahuan, kemampuan untuk bekerja, dan pentingnya kesehatan yang baik agar mampu menerapkan strategi dalam sumber penghidupan yang berbeda. Kemudian ada aset fisik berupa infrastruktur, dasar transportasi, perumahan, air, energi, dan alat-alat meningkatkan sumber penghidupannya. Kemudian ada aset sosial, aset finansial, dan aset natural, persediaan sumber dalam seperti tanah, air, biodiversifikasi, sumber-sumber yang berasal dari lingkungan dan dapat digunakan dalam sumber penghidupan masyarakat. Dengan mempertimbangkan sebagai aset dalam masyarakat, perusahaan dapat memberikan program CSR sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui analisis aset masyarakat, perusahaan tidak hanya biasanya memberikan program berupa bantuan, yang dalam khususnya pada saat ini adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak hanya memberikan bantuan, tapi di dalamnya yaitu menerapkan program berupa bantuan materi, namun juga program pemberdayaan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berdaya dan mandiri. Pemberdayaan ini juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal itu sendiri, selain itu untuk menerima tugas-tugas dan hak sosial dan berpartisipasi dalam kerjasama sosial tertentu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari materi identifikasi aset dan potensi lokal dalam mata kuliah metodologi pengabdian masyarakat. Terima kasih untuk Bapak Fikri yang telah membimbing kami di mata kuliah metodologi pengabdian masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.